Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di kelas geografi bersama Bu Desi. Oke, pagi ini sesuai dengan jadwal kita, pokok bahasan kita tentang pengetahuan dasar peta, pengetahuan dasar pemetaan. Jadi kamu bisa lihat Ibu memegang sebuah atlas ya, yang di dalamnya penuh dengan peta. Oke, sebelum kita belajar, sebelum kita lanjutkan, pokok bahasan kita pengetahuan dasar tentang peta ini nanti akan terdiri atas 3 bagian. Karena itu video ini juga nanti terdiri atas 3 bagian. Jadi ini adalah bagian pertama dari 3 video tentang pengetahuan dasar geografi bersama Bu Desi. Oke, tanpa membuang waktu, kita mulai dengan penjelasan. Tetapi sebelumnya, untuk mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya apa yang Ibu sajikan bisa menjadi pelajaran bagi kamu dan kamu bisa paham. Terima kasih. Kita mulai dengan penjelasan tentang apa yang harus kita pelajari. Maka mulai dari sekarang biasakanlah sebelum belajar itu membaca dan membuat peta konsep atau mind mapping dalam semua materi atau pelajaran apapun. Itu untuk membuat supaya kita fokus apa yang harus kita kuasai, apa yang harus kita pahami. Oke, lanjut. Pokok bahasan kita tentang pengetahuan dasar pemetaan. Ya, ada sebagian pengetahuan kamu sudah kenal, sudah pahami, ada baiknya kita ulang ya. Pertama, di dalam pengetahuan dasar pemetaan yang harus kamu kuasai, kamu pahami, ada 3 bagian. Pertama, peta. Kedua, penginderaan jauh. Ketiga, sistem informasi geografi. Nah, dalam mempelajari apapun, selalulah mulai dengan mengenali apa dan bagaimana pokok bahasan itu. Nah, kalau kita bahas peta, maka apa peta itu? Harus ada definisinya. Nanti juga begitu juga dengan penginderaan jauh. Harus tahu apa itu penginderaan jauh, ngerti definisinya. Begitu juga nanti sistem informasi geografi, tahu definisinya. Nah, sekarang kita mulai untuk peta. Pertama, kita harus tahu apa itu peta. Taunya dari mana? Ya, kita cari pengertiannya atau definisinya. Ya. Kemudian unsur-unsur peta atau komponen, bagian-bagian yang mesti ada di dalam peta. Mungkin kamu sering lihat tapi tidak tahu ya apa saja yang terdapat di dalam sebuah peta itu. Kemudian jenis-jenis peta dan yang keempat proyeksi peta. Oke, nanti untuk penginderaan jauh dan sistem informasi geografi akan kita bahas di dalam video yang lain. Maka yang sekarang kita bahas adalah tentang peta. Siap? Oke, baik, kita kembali ke pemahaman dasar tentang peta. Itu pelajaran kamu ketika masih SD dan SMP, dan itu harus kamu kuasai sekarang, yaitu unsur-unsur atau elemen yang mestinya terdapat pada sebuah peta yang baik. Peta yang baik maksudnya peta yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Oke. Nah, pertama yang utama sekali dari sebuah peta mestilah punya judul. Nah, di sini judulnya adalah distribusi curah hujan bulan Januari tahun 2014 ya. Kemudian peta itu harus punya garis tepi. Ya, ini dia. Untuk apa garis tepi? Pertama, supaya peta kelihatan rapi. Kedua, yang jelas adalah bagian yang digarisi itu adalah batas dari peta. Jadi yang di luar garis itu bukan petanya. Ya. Yang ketiga, peta itu harus ada lettering atau ada tulisan. Nah, di sini ada judul, ini sudah lettering. Ada Laut Cina Selatan, ada Samudra Pasifik, ada Samudra Hindia, Laut Jawa, Laut Arafura. Nah, itu adalah
lettering atau tulisan. Bagaimana peta yang tidak punya tulisan? Ya, itu yang kita sebut peta buta. Nah, peta itu kan tujuannya untuk memandu, untuk menunjukkan. Nah, kalau nggak ada tulisannya, apa yang bisa dipandu, yang ditunjukkan dari situ? Oke, yang keempat, peta harus punya, ini dia, dalam kotak ini namanya legenda atau keterangan. Nah, kebetulan peta yang kita punya ini adalah sebuah peta khusus. Nah, yang ada di dalam kotak keterangannya atau legendanya adalah keterangan tentang warna yang digunakan. Nah, di sini kelihatan ya. Misalnya warna hijau paling tua ini menandakan curah hujannya lebih dari 500 ml. Mana itu? Nih, misalnya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, ya. Sini di Gorontalo atau di Palu. Ini Sulawesi Utara. Ya, itu daerah yang di Indonesia itu termasuk curah hujannya paling tinggi. Yang kelima, peta harus ada skala. Ya, kebetulan skala di sini adalah skala garis, yaitu perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Yang keenam, harus ada ini orientasi atau arah mata angin. Buat apa? Supaya orang nggak bingung ini atasnya atau utaranya yang mana, supaya ketika melihat peta itu tidak diputar-putar dan orang tidak bingung, ya. Nah, lagi yang ketujuh, harus ada ini, kebetulan ada garis astronomis. Nah, di sini nggak digarisin tetapi ditandai saja dengan angka. Nah, di sini dia. Oke. Nah, ini garis 0 derajat lintang. Ya, daerah Khatulistiwa. Ini garis 95 derajat bujur timur, ini sampai 141 bujur timur. Nah, itulah wilayah, batas wilayah Indonesia. Oke. Nah, kebetulan di sini yang ke-8 kita sudah ada tahunnya. Berarti peta itu dibuat tahun 2014. Nah, kalau di judulnya tidak ada, peta itu harus dibuatkan tahunnya. Ya, di pojok bawah sini atau di dalam kotak legenda. Untuk apa? Sebab yang diinformasikan oleh peta itu sifatnya berubah, ya, dinamis. Nah, bisa jadi kondisi seperti ini tidak sama di bulan-bulan berikutnya atau di tahun-tahun berikutnya. Maka tahun itu harus ada. Sama seperti kita melihat peta Indonesia. Ya, tahun 95 kita lihat Indonesia itu ada 27 provinsi. Nah, ketika kita tengok sekarang tahun 2020, jangan bilang peta itu salah. Nah, peta itu masih benar. Kenapa? Kalau dilihat situasi ketika tahun 95, ya. Oke. Nah, kemudian di peta harus ada, ini dia, ya, sumber data. Jadi, siapa yang membuat peta atau dari mana diambil data ini, informasi ini? Ini dia. Kebetulan kita punya sumber data adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika yang berurusan dengan curah hujan. Oke, sampai di situ cukup jelas elemen atau unsur peta yang baik. Oke, pengertian atau definisi peta. Sebagian besar kamu sudah kenal dan sudah paham. Ya, secara umum peta itu adalah, oke, catat, gambaran permukaan bumi yang disajikan pada bidang datar. Diperkecil dengan menggunakan skala dan ditampilkan menggunakan proyeksi. Mungkin ada definisi atau pengertian yang lain, mungkin tidak akan jauh beda. Jadi secara umum seperti itu tadi. Dan itu kamu harus paham, harus mengerti, harus hafal di luar kepala. Oke, lanjut untuk jenis-jenis peta. Peta yang tampak di hadapanmu sekarang adalah yang paling sering kamu lihat.
Nah, dari jenisnya ini termasuk jenis peta umum. Nah, dalam jenis peta umum itu nanti ada terbagi dua bagian atau dua macam. Yang pertama peta korografi, nanti ada peta topografi. Nah, yang ini adalah peta korografi. Ciri-cirinya adalah dia menggunakan warna yang umum. Ada biru untuk perairan, untuk laut, hijau untuk dataran rendah, kuning untuk dataran tinggi, coklat untuk pegunungan. Standarnya seperti itu. Peta umum ini, kenapa dia disebut peta umum? Karena dia menampilkan secara umum permukaan bumi. Jadi peta ini menampilkan bumi, menampilkan benua, menampilkan sebuah negara, bahkan sebuah provinsi atau sebuah pulau secara umum. Umum maksudnya apa? Ya, yang bisa ditampilkan di situ hanya bagian-bagian terbesar yang bisa dilihat. Misalnya ini, peta umum atau korografi Indonesia, yang tampak adalah pulau-pulau besar, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Irian Jaya, beserta lautnya. Ada Samudra Hindia, Laut Jawa, Laut Bali, Selat Karimun, dan sekitarnya. Lain daripada itu kita susah menemukannya. Kenapa? Ingat tadi dia adalah peta umum. Nah, karena dia negara Indonesia, juga ditampilkan di sini provinsi-provinsi yang ada di Indonesia saat ini. Selanjutnya, contoh lain dari peta korografi atau peta umum adalah peta sebuah provinsi. Di sini ada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Informasi apa yang disajikan? Yang kelihatan dan yang tampak saja. Misalnya bahwa di Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa pulau. Pulau terbesarnya adalah Pulau Sumba. Ya, Pulau Sumba, Pulau Sumbawa. Nah, yang lain daripada itu enggak kelihatan. Sebab apa? Dia peta umum. Berikut peta umum yang lain adalah peta topografi. Kalau tadi korografi, sekarang topografi. Apa itu peta topografi? Yaitu peta yang terdiri atas garis-garis kontur. Jadi garis-garis melengkung-lengkung, muter-muter seperti ini. Nah, itulah peta topografi. Dia menggambarkan wilayah yang jauh lebih kecil daripada sebuah peta korografi. Ya. Nah, di sini kamu akan melihat salah satunya peta topografi yang menggambarkan puncak sebuah gunung, ya. Nah, peta korografi yang terdiri atas garis-garis tadi, setiap garis ada angkanya. Angka ini mewakili ketinggian tempat tersebut. Nah, di sini kelihatan yang di tengah angkanya lebih tinggi, ya, dibandingkan yang di samping. Seandainya yang di tengah ini lebih rendah, sementara yang di pinggirannya lebih tinggi, bisa jadi ini adalah sebuah cekungan. Bisa jadi ini adalah sebuah lembah, atau bisa jadi sebuah kawah dari gunung berapi. Nah, karena di sini, ya, ini tingginya 100, ini 10 meter. Bisa jadi ini adalah sebuah bukit atau sebuah puncak gunung, ya. Nah, kebetulan di sini nampak ada solfatara. Ini biasanya adalah fenomena yang terdapat di sebuah gunung berapi. Ya. Nah, di sini tampak. Jadi cara membacanya adalah dengan melihat angka-angka pada garis ini. Jika semakin ke tengah angkanya semakin tinggi, berarti ini sebuah puncak yang juga tinggi. Jika ke pinggir angkanya yang lebih tinggi, berarti ini adalah sebuah lembah. Peta topografi mewakili wilayah yang lebih kecil daripada sebuah peta korografi, walaupun sama-sama tergolong peta umum. Jika ada peta umum, tentu juga ada peta khusus, atau disebut juga peta tematik. Kenapa? Karena dia menyajikan informasi atau data sesuai dengan tema atau data khusus. Nah, contoh di sini kita bisa melihat ada peta
yang menampilkan data atau informasi tentang sebaran toponimi dalam kawasan rawan bencana. Nah, ini adalah menurut gambarnya atau menurut informasinya adalah Gunung Semeru. Mana daerah rawan bencana ini? Semakin coklat atau semakin gelap warna di tengahnya itu adalah daerah yang paling rawan. Nah, ini digambarkan diwakili oleh warna. Ya, yang kuning itu wilayah bencana 1. Ya, yang merah itu kawasan bencana 3. Jadi mana daerah yang paling rawan terhadap bencana letusan Gunung Merapi itu digambarkan dengan warna yang ini, merah muda, kuning, dan seterusnya. Contoh peta khusus berikutnya, misalnya peta distribusi curah hujan bulan Januari. Ya, nanti ini akan dijelaskan. Nah, selain yang tadi ada banyak macam, ya, semakin banyak profesi orang, apa yang orang ingin informasikan, semua bisa disajikannya melalui peta, ya. Orang yang menangkap ikan bisa menyajikan peta daerah tangkapan ikan, ya. Yang di dunia penerbangan bisa menyajikan peta jalur rute penerbangan, ya. Semuanya banyak. Jadi kalau kamu browsing, kamu cari contoh peta-peta khusus itu sangat banyak sekali, bahkan tidak terbatas. Oke, berikut juga peta khusus. Contoh yang lain adalah peta destinasi pariwisata di wilayah Batam dan Bintan. Ya, nah di sini nampak dengan jelas ini Pulau Bintan, Pulau Batam. Mana destinasi yang paling tersohor secara nasional? Nah, di sini ada kawasan Wisata Nasional Penyengat, pariwisata Pulau Galang, ya. Tujuan pantai atau tempat berenang, tempat menyelam, tempat diving. Nah, di sini termasuk kawasan Nagoya, Tanjung Uncang, ya, yaitu tempat berbelanja. Nah, ini kawasan strategis Nongsa Batam Center. Selain pelabuhan besar di sini juga, ya, juga sebagai daerah tujuan wisata. Sini Lagoy, ya, nampak ada resort atau perhotelan yang pemandangannya bagus. Ini juga peta khusus. Nah, tadi peta umum dan peta khusus yaitu berdasarkan data atau informasi yang disajikan. Ada lagi peta berdasarkan besarnya atau ukuran skalanya. Salah satunya, ya, yang tampak seperti ini. Nah, kamu tidak menyangka bukan bahwa ini juga termasuk atau tergolong juga jenis peta, ya. Peta apa ini? Ini disebut juga peta kadaster, yaitu peta dengan skala sangat besar. Maksudnya apa? Bahwa wilayah yang dipetakan itu tidak jauh beda atau sedikit perbedaannya dengan yang dipetakan, ya. Lihat di sini skalanya 1/500. Artinya apa? 1 cm di peta ini sama dengan 5 meter. Nah, nampak dengan jelas, ya. Nah, di sini ada judulnya, yaitu Rumah Blok A3 nomor 27. Ini ada orientasinya menunjuk ke utara. Jadi rumahnya yang diarsir ini menghadap ke barat. Nah, itu juga jenis peta. Berikutnya yang hampir mirip dengan peta tadi adalah peta kadaster juga, yaitu denah rumah, ya. Nah, kamu tidak menyangka bukan bahwa denah rumah juga termasuk peta. Peta apa? Ya sama, peta kadaster yang skalanya besar. Nah, di sini 1/50. Nah, peta seperti ini biasanya dibuat oleh seorang arsitek dalam merancang bangunan, termasuk bangunan rumah. Kalau yang tadi biasanya terdapat di sertifikat tanah atau di sertifikat rumah.
sudah cukup jelas dengan apa yang Ibu informasikan barusan? Itu informasi yang sederhana, mudah-mudahan dapat membantu kamu memahami tentang peta. Ya, kita sudahi pertemuan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kesempatan lain kita ketemu lagi.